Baik, assalamualaikum semuanya. Di sini saya ingin menjelaskan tentang unsur-unsur dalam dongeng. Adapun unsur-unsur dalam dongeng, yang pertama itu ada tema, ide pokok atau gagasan utama yang disampaikan dalam cerita dongeng. Contoh tema, kebaikan akan selalu mendapat balasan kebaikan. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Pelaku dalam cerita dongeng beserta sifat dan identitasnya. Tokoh adalah semua karakter yang terlibat dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan sifat dan karakter tokoh tersebut. Contoh, putri yang baik hati dan penyihir yang jahat. Setiap tokoh memiliki peran penting dalam menggerakkan alur cerita dongeng. Adapun contoh dari tokoh itu adalah putri yang baik, itu adalah putri dan si penyihir. Sedangkan penokohan itu adalah si putri yang berhati baik dan penyihir yang berhati jahat. Selanjutnya ada latar. Latar membuat cerita terasa nyata dan membantu pembaca membayangkan dunia dalam dongeng. Keterangan mengenai tempat, waktu, situasi terjadi peristiwa dalam cerita dongeng. Contoh, di sebuah kerajaan pada zaman dahulu di hutan yang lebat, di istana yang megah, di mana di sini terdapat sebuah tempat atau waktu terjadinya sebuah cerita tersebut. Selanjutnya ada alur. Rangkaian peristiwa yang terjadi dalam dongeng secara berurutan. Contoh awal cerita, masalah, solusi, dan tamat. Seperti yang kita tahu bahwa setiap cerita itu akan ada awalnya. Kemudian timbullah sebuah masalah atau konflik. Karena ada masalah, di mana ada masalah pasti ada solusi. Baru setelah itu masuk ke amanat. Baik, amanat, pesan moral atau pelajaran yang dapat diambil dari cerita dongeng. Amanat adalah inti dari sebuah dongeng, pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui alur dan tokoh cerita. Contoh, jadilah anak yang baik, jujur, dan tidak sombong. Amanat ini adalah pesan moral yang kita ambil dari cerita-cerita yang kita baca. Pesan-pesan baik yang sekiranya bisa diambil untuk jadi pedoman kita. Selanjutnya ada gaya bahasa, cara pengarang menyampaikan cerita agar menarik menggunakan majas, perumpamaan, dan kata-kata indah membuat dongeng terasa hidup dan pesona. Contoh, rambutnya seindah sinar bulan, suaranya semerdu kicauan burung di pagi hari. Ini bukan berarti rambutnya memang seindah sinar bulan, namun rambutnya sangat lembut, sangat lurus dan rapi, atau suaranya semerdu kicauan burung di pagi hari. Ini juga bukan berarti suaranya seperti kicauan burung di pagi hari, tetapi suaranya merdu, di mana ketika kita mendengarnya itu tenang. Selanjutnya ada sudut pandang. Cerita pengarang menempatkan dirinya dalam cerita, apakah sebagai pengarang yang serba tahu atau sebagai tokoh yang terlibat langsung dalam cerita dongeng. Contoh, aku adalah putri yang tinggal di istana, sudut pandang orang pertama. Atau, pada suatu hari sang putri berjalan ke hutan, sudut pandang orang ketiga. Seperti yang kita tahu di contoh tersebut, ada sebagian penulis yang merumpamakan dirinya sebagai tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Namun, ada juga penulis yang menempatkan dirinya seperti mereka melihat kejadian tersebut. Baik, penutup dari saya, dongeng mengajarkan kita kebaikan, menumbuhkan imajinasi, dan memperkaya hati. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.